segala puji hormat layak untuk kita berikan kepada satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengundang hadirat Tuhan untuk memberkati dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian awan kemuliaan-Mu. Sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kita merasakan hadirat Tuhan hadir. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini kami Tuhan layakkan untuk memperoleh berkat Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atas setiap kami, mengampuni segala pelanggaran kami, menyucikan kami sehingga kami berkenan untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, biarlah semuanya kiranya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kalau kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita tahu musuh sudah dikalahkan Tuhan, kita sudah jadi umat yang dibebaskan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian satu ini dengan penuh semangat, gak ada beban, semuanya all out untuk Tuhan Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Segala puji, hormat, kemuliaan telah kita naikkan kepada Tuhan. Mari setiap kita anak-anak Spektran, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyadari kalau kita diselamatkan, kalau kita telah diampuni, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan karena salib Tuhan kita itu hidup dan menang. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur karena salib-Mu Tuhan. Saya rindu setiap kita benar-benar menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita dengan mulut dan hati kita memuji dan menyembah Tuhan, mengundang Tuhan, menyatakan kebesaran dan kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan di hidup kita. Dia satu-satunya pribadi yang membuat kita menang dan dibenarkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Melakukan untuk mujizat. melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk doa firman saya serahkan kepada hambanya yang Shalom anak-anak. Pada pagi hari ini kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan dan saatnya kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Budita ingin bahwa renungan ini tidak hanya didengarkan, tapi lebih daripada itu ketika kita sudah mendengar, kita mau dan dengan sukarela, dengan senang hati mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Budita masuk kepada ayat firman Tuhan, Budita ingin bercerita sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu pasti kalian pun juga ikuti berita ini dan kita semua pun dihebohkan dengan salah satu kejadian ini, yaitu kejadian kecelakaan pesawat
yang terjadi itu yaitu pesawat Sriwijaya Air. Nah, pesawat ini masih beberapa menit tinggal landas ya, kemudian terjatuh di kalau nggak salah sekitar Kepulauan Seribu. Nah, apa yang ingin Budita sampaikan adalah penumpang di sana itu kru dan penumpangnya semua nggak ada yang selamat. Ya, kita tahu itu dan cukup mengagetkan karena terjadi di tengah-tengah pandemi yang orang pada sibuk ingin melindungi diri dari virus, ingin sehat terus, tapi di sisi lain ketika orang itu diizinkan Tuhan untuk menjadi bagian dari penumpang atau kru di situ, tapi mereka diizinkan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan cara kecelakaan tersebut. Nah, mungkin kalian yang punya Instagram, punya TikTok, pasti kalian juga ikuti ini karena ini tuh salah satu yang ada di explore gitu ya, yaitu tentang Captain Afwan. Di situ ada pilot dan co-pilot. Ada Captain Afwan dan satu lagi kalau nggak salah namanya siapa ya, satunya pilotnya itu yang seorang Kristen. Nah, tetapi Budita ingin fokusnya ke Kapten Afwan ini. Kenapa Budita kita tahu Kapten Afwan adalah bukan seorang Kristiani gitu ya. Tetapi kita tahu setelah orang ini meninggal setelah kejadian itu, ternyata yang muncul di explore itu sampai ada lagunya Annette ya, di backsound nih sama lagunya Annette, dan ini tuh jadi explore. Kenapa? Karena Kapten Afwan setelah meninggal tuh kebaikannya itu jadi tersebar kemana-mana gitu. Perbuatan baiknya, amal baiknya dia gitu ya, itu tersebar di mana-mana. Nah, menarik memang ketika kita tahu bahwa ternyata orang itu baik. Ternyata orang itu tuh sepanjang hidupnya kelihatannya nggak pernah menyebarkan kebaikannya, tapi setelah dia meninggal namanya semakin harum karena dia baik. Ada salah satu, kalian juga pasti tahu bahwa ketika dia mau pinjam charger saja ke anak buahnya, dia sebutkan di sana kalau tidak salah, saya pinjam chargernya ya, kurang lebih seperti itu, kemudian mengingatkan untuk anak buahnya ini beribadah. Kita kalau mau pinjem barang teman kita atau misalnya dia nggak ada, pinjem sebentar aja paling cuma langsung diambil, dipakai terus dikembalikan lagi, kan gitu. Nggak sampai kayak tulis, pesan dan sebagainya, benar ya itu. Tetapi ini jadi istilahnya sindiran buat Budita. Kenapa? Karena Budita sendiri, kita yang ikut Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah luar biasa baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas salib untuk kita. Tapi kok rasanya ketika kita mau berbuat baik susah banget. Ketika kita mau menolong orang lain susah banget, eman banget. Kayak ada yang hilang besar dari diri kita. Bener nggak seperti itu? Tapi Kapten Afwan, kalian bisa cek deh sekali lagi, buktikan lagi atau mungkin gali-gali lagi. Kapten Afwan ini bahkan kan seorang pilot itu sebelum mereka take off ya, itu kan ada salah satu kru dari bandara yang akan mengikuti kemana saja pilot itu pergi sambil memastikan waktunya cukup sebelum take off. Nah, bahkan orang yang tidak dia kenal, kru dari bandara itu dia belikan snack kalau dia lagi ada di minimarket atau lagi makan dan sebagainya. Kemudian Budita juga dengar sering dikasih uang saku dan sebagainya kru-kru pesawatnya. Nah, kenapa sampai sebegitu baiknya padahal Kapten Afwan tidak mengenal Tuhan Yesus? Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, sudah dianugerahi hidup yang kekal, tapi kita masih susah untuk berbuat baik? Ini pertanyaan atau sindiran buat kita semua ya. Kenapa kita tidak atau belum bisa sebaik itu, berbuat seperti itu, atau minimal
kita masih ragu-ragu mau tolong orang. Iya kalau orang itu nanti bales kalau aku misalnya bantu ya. Iya kalau orang itu nanti ngerti berterima kasih. Iya kalau dia nggak nyakitin aku balik. Pikirannya selalu seperti itu kita kan ketika mau berbuat baik. Kita mau baca di dalam Galatia 6 ayat 9. Di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi apa di sana dikatakan? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik sebenarnya. Kita ini sudah diberi modal sama Tuhan, hidup yang kekal. Kita sudah dimodali Tuhan anugerah. Ya toh? Pengampunan. Kalau orang di luar Tuhan melakukan sebuah amal baik untuk mencapai hidup yang kekal, kita sudah punya hidup yang kekal itu. Tetapi karena kita dianugerahi hidup yang kekal, seharusnya kita ini meresponi anugerah Tuhan itu dengan menyenangkan hati Tuhan. Dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berbuat baik adalah salah satunya. Begini, ketika kita mau berbuat baik, apa sih kadang yang menghalangi kita untuk berbuat baik? Yang pertama, karena kita disakiti mungkin lebih dulu. Ya toh? Kalau kita disakiti sama orang, kita cenderungnya begini, males aku baik sama dia. Wong aku dulu pernah pinjem ini aja nggak dikasih, gitu kan misalnya. Atau males lah aku buat baik sama dia. Kenapa? Orang dia aja nggak ngerti sama aku. Seperti itu. Karena kita merasa sudah disakiti terlebih dahulu. Kita itu pengennya menerima dulu baru memberi, ya kan? Kita pengennya dapat dulu baru kita memberi. Jarang dari kita yang mau keluar dulu, berkorban dulu, memberi lebih dulu, mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, jarang, tidak ada hampir. Budita pun mungkin juga seperti itu. Budita tidak bisa mengampuni kalau Budita nggak lebih dulu diampuni. Budita mungkin nggak bisa memberi lebih dulu kalau Budita belum menerima. Pengennya kita selalu dapatlah dulu. Ini hal yang harus kita rubah ya, harus kita tinggalkan. Jangan mau atau jangan lagi punya pikiran aku harus dibaikin dulu baru aku nanti mau berbuat baik. Itu kita harus tinggalkan. Kita harus lebih dulu. Seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Tuhan Yesus itu nggak dapat apa-apa loh dari kita. Jangan berpikir ketika kita memuji Tuhan tuh sebenarnya kita ini sudah memberi kepada Tuhan, bukan. Kita memuji kepada Tuhan itu karena kita bersyukur. Bahkan ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, sebenarnya ini kita masih perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita masih perlu nafas hidup ya kan. Kalau kita nggak nafas nggak mungkin dong bisa nyanyi. Benar? Kalau kita nggak punya talenta dari Tuhan, kita nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Semua berawal dari Tuhan. Jadi kalau kita mau bilang, kalau kita Budita boleh bilang ya, sebenarnya kita setiap hari ini hutang sama Tuhan. Kalau Tuhan mau hitung-hitung hutang itu udah banyak. Aku udah ini kok Bu bersyukur setiap hari, masa? Bersyukur setiap hari mungkin, tapi itu semua nggak akan pernah bisa membayar kebaikan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, nggak bisa, sedikit pun nggak bisa. Nah, mari sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya pikiran untuk pengen dibaiki lebih dulu, tinggalkan itu. Ya, kita harus mau lebih dulu berbuat baik, lebih dulu memberi. Nanti respon orang yang kita baikin atau respon orang yang kita beri seperti apa itu bukan urusan kita lagi. Kalau kita sudah mengasihi, sudah melayani lebih dulu, sudah mengampuni lebih dulu. Kalau misalnya dia masih pengennya berbuat yang gak baik ke kita, ya biarkan aja. Itu bukan tugas kita. Itu urusan dia dengan Tuhan gitu. Yang kedua, kadang kenapa sih kita kok jadi enggan untuk berbuat baik? Karena kita lupa kalau itu adalah bagian dari firman Tuhan. Kita merasanya aku sudah diselamatkan, aku sudah diampuni, beres. Hidup aku, hidup keluargaku nyaman, sudah selesai. Seperti itu. Kita mikirin diri kita sendiri. Ya. Kita mikirin
lingkaran kita sendiri aja, nggak pernah mikirin orang. Kita lupa bahwa berbuat baik itu adalah bagian dari kita menyenangkan hati Tuhan, bagian dari kita mengikuti firman Tuhan, bagian dari respon kita terhadap anugerah hidup yang kekal. Kita lupa, kita senangnya dapat dari Tuhan berkat, sudahlah untuk kita sendiri, kita simpan buat diri kita sendiri. Nah, kalau kalian mengikuti vlognya Boy William, di sana dia pernah mewawancarai salah satu orang sukses kaya namanya Tung Desem Waringin. Nah, di situ dia sempat katakan ketika dia ada di dalam mobil mau jalan ke rumah barunya. Di sana dia bilang seperti ini, kalau kita sukses, kalau kita kaya, kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kalau kita tidak berguna untuk orang lain, sama aja kita nggak ada gunanya hidup di dunia ini. Nah, seorang yang besar seperti itu, Budita melihatnya, wow, sehingga Tuhan percayakan berkat yang besar kepada dia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, berarti kita harus sukses dulu dong untuk bisa berbuat baik? Enggak. Kalau kita mau berbuat baik, kita mau memberi, kita mau mengasihi, itu enggak perlu tunggu kita punya segalanya dulu, enggak. Ya, dengan kita tersenyum lebih dulu, dengan kita peka terlebih dahulu kepada teman kita, saudara kita, orang lain, itu sudah termasuk berbuat baik. Kalau kita punya uang, atau misalnya orang tua kalian kasih uang jajan, sebagian dari itu ketika kalian punya, ketika kalian tahu teman kalian atau saudara atau orang lain sedang kekurangan misalnya, padahal kalian sudah cukup misalnya gitu, kalian bisa sisihkan sedikit dari apa yang kalian punya itu, atau mungkin ditabung untuk nanti punya agenda besar, ingin berbagi dan sebagainya. Nah, seperti itu, berbuat baik enggak harus selalu berkaitan dengan materi, enggak. Tetapi dengan kita menyapa, peka. Kalau misalnya ada teman kita sedih atau lagi teman kita murung, kamu tuh kenapa sih? Kalau teman kita lagi kesulitan apa, ditanya dulu, kamu kenapa, kesulitan di mana? Itu salah satu bentuk kita berbuat baik. Seperti yang Kapten Afwan tadi lakukan, mengingatkan untuk berbuat baik itu juga salah satu perbuatan baik, ya. Seperti itu. Jadi perbuatan baik tidak selalu merupakan berkaitan dengan materi, enggak. Jadi anak-anak, terakhir dari Budita sebagai ayat penutup, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berbuat baik, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, itu adalah hukum Tuhan, salah satu hukum Tuhan. Tapi kita pegang yang lainnya, taat sama Tuhan, pelayanan dan sebagainya, tapi kita melupakan yang mengasihi sesama, ya sama aja, tidak ada gunanya juga. Kita ikut Tuhan, meresponi Tuhan, seluruh hukum berusaha untuk kita jalankan. Bukan berarti kita harus sempurna, kita tidak bisa sempurna, tapi kita mengarah kepada yang Tuhan kehendaki. Dan ingat, sesama manusia adalah semua orang tanpa terkecuali. Kecuali yang sudah jahat sama aku, enggak. Tuhan katakan sesamamu manusia adalah semua orang, tidak terkecuali, entah dia pencuri, entah dia penjahat, entah dia orang yang sudah pernah menyakiti kita, tidak ada kecuali. Mereka adalah sesama manusia dan kita wajib untuk mengasihi semua orang, sesama kita manusia. Terima kasih, demikian renungan daripada Budita hari ini. Sama-sama kita berusaha untuk lakukan itu, dan jangan lupa terus berbuat baik, terus menyenangkan hati Tuhan, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Untuk menutup renungan kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas renungan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk terus berbuat baik, untuk kami diingatkan kembali untuk memberi lebih dahulu, mengasihi lebih dahulu, seperti Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, hanya kepadamu hamba memohon, Tuhan memampukan setiap kami untuk semakin hari menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya dalam satu nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah